Nis. Masa Nis? Salah, Dinis. Anak kucai serem kali. Inilah Dontol, makhluk beban yang suka nyari mangsa. Ia turun ke bumi hanya untuk menghantui kalian. Siapapun yang mengolok Dontol kemarin akan dihantuinya. Malam harinya akan terdengar bisikan aneh. Dit, tolongin Dit. Berulang-ulang, di kamar, di toilet, bahkan di dalam pikiran. Sosok Dontol pun muncul, berdiri diam, menatap dengan mata kecewa. Ia tak akan pergi sampai kau minta maaf di komen ini. To, nak THR to, atau mak THR. Ucap anak kompleks yang minta THR nggak ngotak. Padahal pas puasa kemarin bolongnya 29 hari, giliran pas lebaran nyari THR kayak orang gila, tai banget dah. Konon katanya, jika orang yang meminta THR lebih dari 4 rumah, dan pas puasa kemarin bolongnya banyak banget, otomatis uangnya hilang, dan kamu akan dikutuk macam nih babi. Takutnya! Libur telah tiba! Hori! Ucap anak kucai yang di sekolah hanya melamun dan bermain saja. Giliran saat libur semangatnya luar biasa. Giliran disuruh belajar kayak orang stroke. Orang dahulu percaya, konon katanya orang yang sifatnya begini akan dikutuk seperti gambar di atas. Tengoklah Tuha! Kepalanya botak, hidungnya panjang sangat. Hei atutnya! Kukur Mama Maludin! Hai, kelinya! Inilah Kurmaludin. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi konon ia hanya muncul di bulan puasa. Kurmaludin tidak mencari sembarang orang. Ia berburu anak-anak yang suka membuang kurma saat berbuka puasa. Mereka yang dengan sengaja menyingkirkan kurma dari piringnya akan mendengar suara aneh di malam hari. Suara gemerisik yang menyerupai langkah manusia bercampur suara kepakan sayap serangga. Kilenya! Orang-orang percaya, jika seseorang melihat gambar Kurmaludin dan mengira itu hanya kurma biasa, itu pertanda bahwa mereka sedang lapar. Pak Rahmat Mamat Tung merupakan anomali yang sangat menyeramkan. Konon, siapapun yang malas atau menolak pergi ke sekolah, Pak Rahmat ini akan muncul di tengah malam dengan senyum lebarnya yang mengerikan. Takutnya! Ia mengetuk pintu kamar korban. Jika pintu dibuka, ia akan memaksa korban belajar semalaman tanpa henti, menulis dengan tangannya sampai fajar tiba. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani bolos sekolah. Mereka tahu, sekali pensil itu datang, tidak ada jalan untuk lari. HP terus! Takutnya! Inilah Fafi Fufufu Fafa, sosok orang yang saat bulan puasa hanya di kamar dan bermain HP. Tengoklah Tuha! Mata dia merah sangat. Ia mungkin bisa 24 jam di kamar dan hanya scroll TikTok. Sampai sekarang, Fufu Fafa tidak tahu Prabowo sedang efisiensi kampus. Kalian jangan main HP terus ya. Nanti matanya merah sangat macam nih Fufu Fafa. Share ke teman kalian yang scroll TikTok 24 jam. Es teh patipum. Bukan sembarangan es teh. Ini adalah es teh yang sangat seger. Sosok ini sangat tidak menarik dan tidak laku pada hari biasa. Tetapi entah mengapa saat puasa, aduh, seger banget anjay. Kalau es teh ini manusia Mimin nikahin deh. Duh, jadi birahi Mimin. Mana siang panas terik begini lagi. Maaf kelewatan ngomongnya. Itulah sosok setan yang belum dikurung saat bulan puasa. Entah berapa dosa yang engkau tanggung pada manusia yang mokel. Tag teman kalian yang mokel karena sosok ini. Kukur madun dun 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 dun. Si pembasmi para manusia mokel. Konon, siapapun yang diam-diam mokel akan didatangi oleh Bapak Kurma. Kalau ketahuan makan di siang hari, tiba-tiba bayangannya muncul di belakangmu. Dengan suara berat, dia bakal ngomong, "Kamu mokel ya?" Tak ada yang bisa lari. Dengan tasbih besinya, dia bakal ngasih pukulan hidayah ke kepala. Katanya, biar ingat bahwa puasa bukan main-main. Tag teman kalian yang suka mokel. Wah, Mimin takut sama gambar ini, gak mau mokel lagi. Inilah sosok orang yang selalu ngomong, "Masih lama ya buka puasa." Padahal masih pagi. Dulu kata ini sangat sakral. Konon ceritanya zaman 90-an ada anak yang selalu ngomong, "Masih lama ya buka puasa." Padahal masih jam 10 pagi. Karena ibunya yang kesal mendengar suara itu berulang kali. Ibunya lalu mengutuk anak tersebut. "Hei anak haram jadi monyet kau.
Semenjak itu tidak ada yang pernah bilang kata sakral itu. Tralalili, patraluli. Julukan sebagai entitas brokoli yang menyeramkan. Dulunya hanyalah seorang lelaki biasa, namun saat masa kecilnya sering membuang sayur brokoli dan besarnya dikutuk seperti ini. Share ke teman kalian yang tidak suka brokoli. Garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung. Merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa, tapi karena saking cintanya dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu garam dan madu jam 12 malam, maka akan didatangi makhluk ini. Malam keus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Hi, takutnya. Kel, mokel, momo kekel, mokel, momo kel, mokel. Ih, serem sekali. Anomali apalagi ini bolo? Sebuah perwujudan sarung yang mampu pesing dan menggunakan peci ireng. Mokel ini selalu mengudut dan rela kelaparan yang penting udut. Mokel juga suka sekali makan sego mangut di warteg Mbak Siti waktu zuhur Ramadan. Mokel ini akan datang di hari puasa, di mana sering menggoda orang-orang yang bilang ingfu, bolo, dan memiliki tagline, poso manot pemerintah, buko manut impone caca. Jika kalian melihat sosok mokel ini sedang menghasut teman kalian, fiksi, kaplokonda sewai bolo. Tang kelentang, bayar utang kau binatang. Anomali tang kelentang tercipta secara tidak sengaja dari rasa muak orang-orang yang menagih hutang. Bukannya beliau ini tak punya uang, tapi si binatang ini memang tak mau bayar hutang. Setiap ditagih selalu bilang besok aku belum punya uang. Tapi muncungnya berasaplah binatang. Beli rokok bisa bayar utang tak mau. Hei, betua punya kawan. Padahal kalau dicicil 1000 setiap minggu selama 2 tahun, hutangnya sudah lunas lah sial. Sudah 3 tahun si binatang ini tak bayar hutang tang kelentang. Share ke kepala bapak dia, atok dia, nenek dia. Ih, muaknya aku. Udin din dun, madin din dun merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya ia hanyalah seorang manusia biasa. Karena sering menelan biji jeruk, ia alhasil berubah menjadi Udin din dun jeruk. Telah ditemukan anomali varian baru, ini adalah Toroporori kuruniningning. Anomali topi kuning yang selalu menempel di kepala orang yang scrolling TikTok sampai larut malam. Ia dijahit oleh kepala desa Jawir legenda bernama Elo Meganthropus. Menggunakan benang dari bulu ketiak harimau albino yang terkena penyakit kuning dan jarum bekas tusukan telur gulung ani-ani. Katanya kalau ada yang scroll TikTok di atas jam 12, dia akan datang di atas lemari kamar penontonnya buat menerkam dan menjadikannya gorengan bersama uni bakwan. Hai, seramnya! Pusring, ulu. Inilah wujud asli Dark System. Orang yang hanya tahu main tapi gak ngerti perasaan orang. Emang tai kalau ketemu nih orang, udah gak bisa main, gak ngertiin perasaan orang lain. Sakit hati aku ini, rank gua turun gara-gara lu. Konon katanya kalau ada orang yang win rate-nya di bawah 50% dan ikut mabar, anomali ini akan datangi rumah kamu. Seremnya! Kalau ada temanmu yang Dark System, pukul aja, jangan sungkan. Dia nggak ngerti perasaan kita. Kita nggak usah ngertiin perasaan dia juga lah. No, kita bahas di UAS nanti. Alah, lapet. Dari semester kemarin juga ngomong gitu loh. Inilah sosok anomali yang malas belajar. Padahal besok UTS masih aja main TikTok. Giliran nilainya jelek bilangnya kita balas di UAS nanti. Giliran pas UAS nilainya jelek, bilangnya kita balas di semester depan. Gitu aja terus sampai dikeluarin dari kampus. Konon katanya kalau ada orang yang masih scroll TikTok padahal besoknya UTS, makhluk ini akan bergentayangan. Hi, takutnya. Coba lihat jendela kamu guys, siapa tahu ada anomali ini. Hehehe. Kripto. Ialah Doni, anak FOMO garis keras. Sudah 2 bulan tak makan, hanya memikirkan kripto. Duduk di toilet, tubuhnya kurus kering, tapi pikirannya penuh grafik harga A. Ia mengidolakan Timothy Ronald dan yakin asetnya akan to the moon.
Saat hampir pingsan karena lapar, ia tetap bertahan. Baginya, makan bisa nanti, yang penting hold dulu. Goblok!